Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 25 Oktober 2022 dalam Pekan Biasa ke-30 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terimalah ungkapan syukur dan terima kasih kami atas rahmat kehidupan yang Engkau hembuskan bagi kami. Kuasai dan rajailah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa dibimbingnya berada dalam jalan-Mu. Dan mampukanlah kami untuk dapat merenungkan serta memahami sabda ilahi-Mu. Mampukan kami juga sebagai pelaku sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 5, ayat 21 sampai 33. Saudara-saudara, hendaknya kalian saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Para istri hendaknya tunduk kepada suaminya seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pulalah istri hendaknya tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Para suami hendaknya mengasihi istrinya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah, supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kalian masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan,
yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan.
hidup perkawinan yang berbahagia. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Salam damai sejahtera. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang kita dengar hari ini, salah satunya berisi nasihat atau himbauan tentang cara hidup perkawinan yang benar, yaitu yang berdiri di atas dasar kasih Kristus. Rasul Paulus mengatakan hubungan Kristus dengan jemaatnya adalah suatu rahasia besar, di mana dengan penuh kasih Kristus menyerahkan serta menyatukan dirinya dengan umatnya. Kristus menjadi kepala bagi umatnya dan umatnya tunduk kepadanya. Rasul Paulus memberikan nasihat, hal yang sama berlaku di dalam hubungan hidup perkawinan. Suami adalah kepala, maka hendaknya istri tunduk dan hormat kepada suami. Sebagaimana Kristus amat mengasihi umatnya, maka suami pun hendaknya mengasihi serta menghormati istrinya. Tentu dengan menjalani kehidupan perkawinan yang demikian di atas dasar kasih Kristus dan menuruti jalan yang ditunjukkannya, maka berkat atas rumah tangga akan tercurah, seperti yang diungkapkan oleh pemazmur yang dilantunkan hari ini, bab 128 ayat 1 sampai dengan 5. Bacaan-bacaan liturgi hari ini mengingatkan saya pada seorang teman. Sekitar 2 minggu lalu, saya menggantikan seorang teman yang lain untuk mendampingi kelompoknya di komunitas Emmaus Journey paroki kami. Kelompok ini terdiri dari anak-anak muda berusia di bawah 30 tahun. Salah satu fasilitatornya saya tahu adalah putra dari teman saya. Dia bercerita bahwa adiknya yang saat ini sedang belajar di Australia juga ikut ambil bagian sebagai peserta Emmaus Journey di kelompok yang berbeda. Meskipun pertemuannya melalui Zoom dan bisa selesai pada pukul 2 dini hari waktu Australia, namun sang adik berusaha untuk tetap semangat dan setia mengikutinya. Beberapa hari kemudian ketika saya berbicara lewat telepon dengan mamanya, saya bertanya bagaimana caranya teman saya itu membuat semua anaknya mau terlibat di dalam komunitas yang sama dengan orang tuanya. Apakah dia memaksa anak-anaknya? Teman saya tertawa dan menceritakan bahwa sebelum anak-anaknya bergabung dalam komunitas yang sama, dia dan suaminya sering dan hampir tiap hari membahas pesan hasil permenungan dari firman Tuhan melalui bacaan Alkitab. Terkadang mereka minta pendapat dari anak-anak mereka. Kebetulan, sebelum kuliah, anak-anak mereka sekolah di sekolah Kristen yang mewajibkan siswa-siswinya untuk membaca kitab suci setiap hari. Saya kagum dengan kerendahan hati pasangan suami istri ini. Meskipun sebagai orang tua, mereka tidak malu atau ragu untuk meminta pendapat dari anak-anak mereka. Hal ini dapat kita dengar dari Efesus 5 ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saya bertanya, apakah mereka sekeluarga selalu kompak seperti itu? Lalu cerita pun melebar. Teman saya bercerita bahwa semuanya melalui proses yang turun naik juga. Sebelum pasangan ini menikah, suaminya tidak selalu suka mengikuti perayaan Ekaristi dan lebih suka mengikuti kebaktian di tempat lain. Sebab suaminya suka mendengarkan pembahasan dari ayat-ayat firman Tuhan yang tidak didapatinya di gereja Katolik. Sedangkan calon istrinya, teman saya itu, lebih suka dengan doa-doa yang diajarkan dalam gereja Katolik. Karena mereka baptis secara Katolik, maka setelah mereka menikah, mereka sepakat untuk mengikuti misa setiap minggu sesuai iman mereka. Kehidupan berjalan mulus, anak-anak pun lahir. Namun mereka tidak terlibat dalam komunitas atau pelayanan apapun karena kesibukan pekerjaan, rumah tangga, dan mengurus anak-anak yang masih kecil-kecil. Lalu,
Karena tekanan dalam pekerjaan, suaminya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan berniat untuk membangun usaha bersama teman-temannya. Tetapi ketika dia sudah keluar dari perusahaan, orang-orang yang berjanji mau bekerja sama mundur tanpa berita. Ia kena PHP, pemberi harapan palsu. Maka dia mencoba berinvestasi di pasar modal. Tetapi karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan, ia mengalami kegagalan dan kebangkrutan. Masalah pun mulai timbul di antara mereka. Stres dan pertengkaran pun terjadi. Dengan 3 orang anak yang masih kecil-kecil, tentu perlu biaya yang cukup banyak. Pada situasi tersebut, datang kembali tawaran untuk aktif dalam pelayanan. Suaminya karena merasa ada waktu dan untuk mengisi waktu, menerima tawaran sebagai ketua lingkungan. Si istri setiap malam membangunkan suaminya untuk berdoa. Berdua mereka berpegangan tangan, menangis bersama, dan saling menguatkan dalam doa. Sampai suatu ketika, seorang familinya mengajak mereka untuk memulai usaha, dan mereka menerima kesempatan itu, serta merintisnya sampai berhasil. Kesetiaan dan ketekunan iman mereka berbuah manis. Namun demikian, mereka tidak lupa untuk selalu bersyukur atas pertolongan Tuhan, dan mereka semakin aktif dalam pelayanan. Perjalanan hidup rumah tangga mereka, kasih sayang dan rasa saling menghormati sebagai suami istri, ketaatan iman pada Allah, serta cara mereka mendidik anak-anak, menggambarkan kehidupan keluarga yang mereka jalani di atas dasar kasih Kristus, seperti bacaan hari ini, Efesus 5 ayat 21 sampai dengan 33. Juga berkat-berkat yang diterima atas ketaatan mereka, layaknya seperti yang kita dengar hari ini di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 5. Mereka menginspirasi orang banyak, keluarga besar mereka, dan juga kenalan-kenalan mereka. Mereka menjadi ragi yang mengembangkan terigu adonan kasih Allah, yaitu gambaran dari bacaan Injil hari ini, Lukas bab 13 ayat 18 sampai dengan 21. Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Lukas 13 ayat yang ke-21. Semoga sharing ini menginspirasi kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa yang berbelas kasih, terima kasih atas sabda-Mu yang menguatkan tekad dan niat kami untuk memperbaiki kehidupan perkawinan keluarga kami masing-masing. Semoga semakin banyak keluarga-keluarga berjalan di atas dasar kasih Kristus Putra-Mu. Teristimewa keluarga-keluarga muda. Dan semoga kami dapat menjadi ragi agar kerajaan-Mu makin tersebar dan semakin banyak orang yang datang padamu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Kristus pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.